Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidiki dengan MB1A124338. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan mengenai bab pertama dari buku karangan Profesor Haji Abu Daud Busro SH, yang mana di dalam bab pertama atau bab pendahuluan ini tercakup peristilahan dan batasan. Menggunakan istilah atau terminologis adalah menunjukkan suatu sebutan untuk nama suatu cabang ilmu pengetahuan. Ilmu ialah sesuatu yang dapat dari pengetahuan atau pengetahuan, dan pengetahuan diperoleh dengan aneka cara. Tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu, sebab setiap pengetahuan itu baru dinamakan ilmu jika dipenuhi persyaratannya. Menurut Ralph Ross dan Ernest van den Haag, syarat-syarat ilmu dari suatu ilmu pengetahuan adalah terdapat 4. Yang pertama adalah rasional, yang kedua empiris, yang ketiga umum, yang keempat akumulatif dan tersusun. Pengetahuan itu aneka ragamnya, meliputi berbagai hal yang sejauh mungkin orang dapat mengetahuinya dari pengalaman-pengalaman dan keterangan-keterangan. Dalam bidang ilmu negara, haruslah terkait dengan istilah ilmu kenegaraan dan ilmu politik, di mana istilah-istilah tersebut mempunyai objek penyelidikan mengenai negara. Negara adalah organisasi yang dapat memaksakan kehendaknya. Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama yang mempunyai pembagian tugas untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kurun waktu yang tertentu pula. Negara itu dapat memaksakan kehendaknya karena telah dimilikinya alasan-alasan atau dasar pembenaran tindakan dari penguasa dengan melalui suatu teori pembenaran negara, atau biasa kita sebut rechtvaardiging theorien. Di dalam bab ini juga mencakup atau membahas tentang ilmu kenegaraan. Kalau ditinjau dari sejarah perkembangan dari ketiga istilah yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah diketahui di negeri ini atau di negeri Belanda, istilah yang paling tua adalah diketahui di kalangan perguruan tinggi adalah Staatswetenschap, yang disalin dalam bahasa kita dengan ilmu kenegaraan atau dalam bahasa Inggris General State Science. Kemudian disusul dengan istilah seperti Staatslehre atau ilmu negara, dan istilah terbaru dikenal sebagai Perang Dunia Kedua di perguruan tinggi setelah Perang Dunia Kedua di perguruan tinggi adalah Wetenschap der Politik atau ilmu politik. Tidak hanya tentang ilmu kenegaraan, bab ini juga mencakup mengenai ilmu negara. Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda, Staatslehre, yang diambilnya dari istilah bahasa Jerman, Staatslehre. Di dalam bahasa Inggris disebut Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory. Sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan Théorie d'État. Timbulnya istilah ilmu negara atau Staatslehre sebagai istilah teknis adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman bernama George Jelinek. George Jelinek ini adalah bapak dalam bidang ilmu negara. Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan ini adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama kali dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan dan dapat menghubungkannya dalam satu kesatuan, dan juga telah berhasil mencoba meletakkannya dalam satu sistem. Satu sistem ini dimaksudkan untuk suatu kesatuan di mana bagian-bagiannya mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Artinya di sini bahwa bagian-bagian tadi dari kesatuan itu dengan yang lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan atau Sammenhängende Einheit. Juga di samping itu, bukunya Allgemeine Staatslehre merupakan suatu penutup bagi masa yang telah lampau dan merupakan dasar serta pembuka bagi masa yang akan datang bagi penyelidikan ilmu negara. Selain membahas ilmu kenegaraan dan ilmu negara, pada bab ini juga membahas ilmu politik. Kalau menurut arti katanya atau secara etimologis berasal dari perkataan bahasa Yunani purba, yaitu polis. Polis adalah kota yang dianggap negara yang terdapat dalam kebudayaan Yunani purba, di mana pada waktu itu kota dianggap identik dengan negara. Sehingga dengan demikian polis
atau the Greek City State adalah tempat tinggal bersama dari orang-orang yang bisa selaku para warganya, dengan pemerintah yang biasanya terletak di atas sebuah bukit dan dikelilingi benteng tembok untuk menjaga keamanan mereka terhadap serangan musuh yang datang dari luar. Kemudian, dari istilah polis ini diturunkan dan dihasilkan kata seperti politeia, segala hal ihwal yang menyangkut polis atau negara, polites atau warga negara atau warga kota atau warga negara, politikos ahli negara, politieke techne, kemahiran politik, politiere episteme, ilmu politik, dan kemudian istilah polis itu diambil oleh orang Romawi dan menghasilkan perkataan ars politica, yang mana arti dari ars politica ini adalah pengetahuan tentang negara atau kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. Selain dari 3 hal yang saya sampaikan tadi, pada bab ini juga cukup membahas tentang ruang lingkup dari ilmu negara itu sendiri. Ilmu negara sebagai suatu pengetahuan telah dikenal sejak zaman Yunani purba. Ilmu negara juga menitik beratkan penyelidikannya kepada negara sebagai organisasi dalam pengertian umum. Ilmu negara sebagai pengetahuan asli dari Eropa kontinental, terutama Jerman. George Jelinek melihat ilmu negara itu dari 2 sisi tinjauan. Sisi pertama adalah sisi tinjauan sosiologis, terdiri dari teori sifat hakikat negara, teori pembenaran hukum negara, teori terjadinya negara, teori tujuan negara, dan teori tipe-tipe negara. Sisi tinjauan yang kedua adalah sisi tinjauan yuridis, terdiri dari teori bentuk-bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang kedua, teori kedaulatan. Yang ketiga adalah teori unsur-unsur negara. Yang keempat, teori fungsi negara. Yang kelima, teori konstitusi. Yang keenam, teori lembaga perwakilan. Yang ketujuh, teori sendi-sendi pemerintahan. Yang kedelapan, teori alat-alat perlengkapan negara. Yang sembilan dan yang terakhir adalah teori kerjasama antar negara. Negara sebagai objek tidak hanya pada ilmu negara. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara juga memandang negara sebagai objeknya. Akan tetapi hukum tata negara dan hukum administrasi negara menggunakan negara sebagai objeknya menitik beratkan pada pengertian yang konkret. Artinya, objek negara itu terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu. So, mari belajar ilmu negara agar kita menjadi negarawan yang baik. Sekian penyampaian mengenai bab pertama dari buku Prof. Haji Abu Daud Busro SH. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wajarlah, kita manusia bukan nabi. Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.